Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali bermujalasah, bermutalasah, kembali sama-sama duduk di sini untuk belajar terkait dengan urusan agama kita, berkaitan dengan kitab Qawaid Qur'aniyah, yaitu kaidah-kaidah yang diambil dari Al-Qur'an. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan sebagai bekal terbaik ketika bertemu dengannya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan kaidah Qur'aniyah di kaidah yang ke-6, yaitu bahwa as-sulh, yaitu baik, wasulhu khair, ya, bahwa sikap sulh, ya, perdamaian itu baik. Jadi dalam sikap damai kita, ketika kita memilih damai, itu lebih utama daripada nanti ketika kalau kita mengedepankan hawa nafsu, yang ada malah akan terjadi perpisahan, percekcokan di antara kita. Begitu juga akan terjadi pertengkaran di antara kita, sehingga yang paling utama adalah as-sulh. Karena nanti kalau kita mengedepankan hawa nafsu kita, yang ada akan terjadi keburukan yang dahsyat. Baik, kemudian di sini kita akan melanjutkan apa yang beliau katakan dalam kitabnya ini. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, wa man ta'ammala Qur'an wajada sa'ata hadhihi qa'idah min jihati tatbiq. Kalau kita mau memperhatikan, kita berta'ammul, bertafakur, melihat dari apa yang ada dalam Al-Quran, kita akan mendapati kaidah ini itu dari sisi tatbiknya itu banyak sekali, dari sisi prakteknya yang menyuruh kita untuk berdamai. Bahkan secara praktek, bukan hanya sekedar nyuruh, akan menjadikan perdamaian ini dikedepankan. Wabil idhafati ila ma sabaqa dzikruhu, dengan tambahan apa yang sudah disebutkan sebelumnya, minal islahi bainal azwaj, yaitu perdamaian antara suami dan istri, agar mereka damai, ya, agar mereka saling memaafkan, agar mereka itu tidak banyak nuntut hak. Karena kalau yang dikedepankan adalah nuntut hak, ya, tidak akan terjadi perdamaian di antara suami dan istri. Semuanya menuntut haknya masing-masing. Si suami menuntut haknya 100%, si istri menuntut haknya 100%. Ya, akhirnya yang terjadi kekurangan antara suami dan istri ini tidak saling dimengerti, yang ujung-ujungnya nanti akan terjadi perceraian di antara mereka berdua. Waliyadzubillah. Fa innana najidu fil Qur'an hatsan 'alal islahi bainal fi'atainil muqtatilataini. Nah, kita dapati dalam Al-Qur'an kan ada ajakan agar antara dua fi'ah, dua golongan yang saling bermusuhan atau saling bertengkar gitu ya,
saling bertengkar agar mereka itu mengadakan islah, perdamaian. Bahkan yang kita dapati mereka saling angkat senjata ini utamanya adalah didamaikan dulu, ya, bukan malah menuntut haknya masing-masing yang akhirnya nanti akan saling bunuh-bunuhan. Wa najiduhu yuthni thana'an dhahiran 'ala sa'ina fil islahi bainan nas. Dan kita dapati Al-Qur'an juga memuji dengan pujian yang sangat kelihatan, nampak sekali terhadap orang-orang yang mengadakan perdamaian, yang mereka itu senantiasa berusaha untuk mendamaikan antara manusia yang sedang bertengkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a maradatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Kita dapati di sini di dalam surat An-Nisa, dalam surat An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dari banyak berbicara tentang rahasia mereka. Ini nggak ada kebaikan. Illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kecuali kalau yang dibicarakan ini terkait dengan masalah atau pembicaraan yang sifatnya rahasia ini dari orang-orang yang menyuruh untuk sedekah. Ya, kalau najwanya pembicaraan secara rahasia, ngomong secara pelan-pelan ya kepada orang lain untuk dalam rangka menyuruh orang agar dia giat bersedekah atau untuk berbuat kebaikan, ya, au ma'rufin, berbuat kebaikan, au islahin, atau mengadakan perdamaian bainan nas di antara manusia. Ya silakan, ini gak apa-apa, ini dikecualikan. Tapi kalau ngomongin terkait dengan orang lain, apalagi ini berkaitan dengan perkataan yang sifatnya rahasia, saling yang ngomongnya itu umpet-umpetan, ya, bisik-bisikan, maka ini tidak diperkenankan kecuali kalau memang urusannya berkaitan dengan masalah sedekah, menyuruh untuk berbuat baik, atau dalam rangka untuk mendamaikan di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, barang siapa yang dia berbuat demikian itu karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fasawfa yu'tihi ajran 'azima. Maka kelak kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antaranya islah bainan nas. Jadi kalau untuk mendamaikan antar manusia yang terjadi dari pertengkaran yang ada antar suami, antar tetangga, ya, antar saudara misalnya, atau antar teman, atau siapalah, ini pengen didamaikan, ya nggak apa-apa, dibicarakan berkaitan dengan masalah ini. Tapi kalau hal-hal yang lainnya jangan. Nah, kemudian juga ini praktek yang dimana Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita untuk berbuat islah, untuk mendamaikan. Bahkan Allah di sini menyatakan bahwa orang yang melakukan hal ini, diantaranya islah ini untuk memperbaiki keadaan orang lain, ya, yang sedang ada permasalahan, kalau dia melakukannya untuk mendapatkan ridha Allah, bukan untuk mendapatkan jah, mendapatkan kedudukan, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan materi duniawi, bukan, tapi karena ingin mendapatkan ridha Allah, maka Allah akan berikan pahala yang besar untuk dia. Ini praktiknya. Kemudian juga kata beliau, bal ta'ammal 50 tahi suratil Anfal. Ya. Kemudian juga coba perhatikan terkait dengan suratul Anfal. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, kita dapati di sana ada suatu yang ajaib, suatu yang hebat, yang dimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang pertama, ya, fa innaka wajidun ajaban fa inna Allah ta'ala iftataha hadhihi surah biqaulih yas'alunaka 'anil anfal. Kita akan
mendapati di ayat yang pertama itu keajaiban, keanehan. Loh, kok bisa dibilang ajaib, aneh? Karena Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama itu memulai dengan apa? Kata Allah, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka itu pada bertanya-tanya tentang al-anfal. Apa itu anfal? Anfal itu apa? Ya, mereka tanya anfalnya gimana nih anfalnya? Mau dibagikan, mau didiemin doang atau seperti apa? Nah, anfal itu apa? Harta rampasan perang. Ya, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka tanya-tanya, ini harta rampasan perang gimana nih? Kita dapat jatah berapa? Apakah langsung dijawab oleh Allah langsung ketika itu? Enggak. Ternyata di ayat yang sama ini Allah katakan ulil anfal lillahi wa rasul. Ya, katakan wahai Muhammad bahwa al-anfal ini harta rampasan perang lillahi wa rasul. Ini milik Allah dan Rasulnya. Dah. Sehingga kan orang kalau ini gimana nih harta rampasan perangnya banyak nih. Kita itu yang berjuang di medan perang yang paling soft, yang paling pertama, dikasih yang paling banyak, kalau yang belakangan kasih dikit. Terus ini bakal jadi percekcokan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul," katakan Muhammad, "al-anfal lillahi wa rasul." Jadi harta rampasan perang ini milik Allah dan Rasulnya. Dan dia nunggu nanti dibagi. Caranya gimana? Bahkan yang lebih ajib lagi, kita dapati pembagiannya itu tidak langsung di ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di ayat keberapa? Di ayat ke-41. Kan jauh banget. Jawaban atas pertanyaan mereka dari Al-Anfal itu di ayat yang ke-41. Bisa untuk melihat surat Al-Anfal. Ya, di surat Al-Anfal ayat 41 ya, Allah sebutkan ini dan seterusnya berkaitan dengan masalah itu. Kemudian wa'lamu annama ghanimtum min syai', bahwa ketahuilah bahwa apa yang kalian dapatkan dari ghanimah itu fa anna lillahi khumsahu, bahwa sungguhnya milik Allah seperlimanya, walir rasul dan juga milik Allah, walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an. Jadi disebutkan ghanimah di sini 41. Ayat 2, 3, 4 belum tuh. Bukan jauh. Ya, berapa halaman aja ini Allah Subhanahu wa taala baru menjawab setelah berbicara ya berkaitan tentang Al-Anfal yang mereka tanyakan. Tapi di ayat yang sama, di ayat pertama Allah katakan di sini intinya bahwa Al-Anfal itu milik Allah dan Rasulnya. Nanti dibagi sama Allah, dibagi sama Rasulullah SAW. Pembagiannya seperti apa? Maka Allah katakan fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Fattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan kalian. Ya, perbaiki, islah, membuat islah, perbaikan hubungan antara kalian. Ini menunjukkan bahwa memang masalah harta, masalah fulus, ya, itu bikin urusan gak mulus memang kadang. Bikin orang itu buta, ya, bikin orang itu buta. Yang penting dapat fulusnya, dapat hartanya, nggak tahu urusannya seperti apa. Mau dirampas, mau dirampok, mau dicuri, mau dijamret, mau dibacok, bodoh amat. Yang penting dapat. Itu memang seperti itu harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya nyuruh kita di sini untuk apa? Islah dzati bain, agar kita itu memperbaiki hubungan kita ini. Jangan sampai gara-gara harta, gara-gara Al-Anfal, gara-gara ghanimah, harta rampasan perang, kalian cekcok. Ya, ini hubungan kalian utama. Ini harta nanti urusan itu Allah dan Rasulnya akan membaginya. Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya kalau kalian termasuk orang yang beriman. Kata beliau, falam ya'til jawabu 'anil anfali mubasyaratan. Jadi dia enggak datang langsung ini tentang jawaban atas pertanyaan mereka apa itu Al-Anfal. Enggak langsung datang. Enggak langsung disebutkan, diterangkan oleh Allah. Bal ja'al amru bittaqwa wa islahi dzatil bayyin. Yang ada malah disuruh agar mereka takwa
dan disuruh agar mereka memperbaiki hubungan mereka, islah, ya, biar mereka itu damai, tentram. Dan juga mereka disuruh wa ta'atillahi wa rasulih, agar taat sama Allah dan Rasulnya. Kenapa? Li'anna iqfala hadhil usulil kibar sababun 'azimun fi syarrin 'ariyah. Karena ketika seorang itu mengesampingkan, melalaikan tentang usul ini, asasnya, yaitu agar kita takwa sama Allah, taat sama Allah dan Rasulnya, kita takwa pada Allah, kita memperbaiki hubungan. Ini kan usul, ini asasnya, pondasinya dalam hubungan antara kita dengan Allah dan hubungan antara kita dengan manusia. Dengan Allah kita takwa, ya, kita taat sama Allah dan Rasulnya. Dengan manusia kita memperbaiki hubungan, jangan malah bikin kerusakan di antara kita. Nah, sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala mengesampingkan jawaban atas pertanyaan mereka dengan menjawab atau dengan mengarahkan mereka agar takwa kepada Allah, memperbaiki hubungan di antara mereka. Karena kalau usul ini, asas ini dikesampingkan, dilalaikan, tidak dihiraukan, ini akan menjadi penyebab terbesar yang untuk terjadinya kerusakan. Wala'alla min asrari irja'il jawabi an hadha tasahul li bayani anna taqatula 'ala dunya wa minhal anfal wa hiyal ghanaim sababun fi fasadi dzatil bayyin. Kemudian kata beliau, mudah-mudahan rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak langsung menjawab pertanyaan mereka apa itu al-anfal, untuk menjelaskan bahwa percekcokan di antara mereka ya biasanya berkaitan dengan masalah dunia, masalah harta. Nah, di antaranya al-anfal, ini harta ghanimah. Ini adalah merupakan sebab terjadinya kerusakan hubungan di antara mereka, sehingga suruh takwa, sehingga suruh menjalin hubungan yang baik. Walihada ja'al jawabu an su'alil anfal ba'da arba'ina ayat min hadha su'al. Makanya jawaban atas pertanyaan al-anfal itu 40 ayat berikutnya, ya. Ayat pertama ditanyakan, belum datang jawaban. 2, 3, 4, 5, 6 sampai 40 berikutnya, yaitu 41, baru datang jawaban bahwa ghanimah itu lillahi wa lirasulihi, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Rasulnya dan seterusnya, dari apa yang kita sebutkan di ayat 41. Kemudian jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, wali ahammiyati hadzal mawdu' a'ni al-islam ajazati syari'atu akhdaz zakati liman gharima bisababil islahi bainan nas. Nah, karena pentingnya materi ini, masalah ini, yaitu masalah Islam, ya, mendamaikan antar orang yang dalam keadaan yang tidak diinginkan. Syariat ini membolehkan untuk ngambil harta zakat untuk siapa? Untuk gharim, orang yang punya utang nggak bisa bayar, ya, punya utang nggak bisa bayar, maka diambil harta zakat untuk menutupi utangnya. Kenapa? Karena masalah ini akan menjadikan apa? Menjadikan percekcokan di antara mereka. Itu utang nggak bayar-bayar, nih dikasih dari uang zakat, udah beres urusan. Menjadikan mereka damai kembali. Karena sudah, intinya orang yang memberikan hutang itu kan pengen diberikan, ya, piutangnya mana? Katanya janjinya setahun kok belum dikasih, ya, bahkan yang ditagih itu gimana, ya, dan memang dia nggak punya. Ini masalahnya nggak punya. Kalau orang yang punya, kemudian dia itu ditagih, bermain kata, nggak memberikan haknya, ya ini beda lagi urusannya. Sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW, matlul ghaniyyi dzulmun. Ya, orang yang mampu tapi nggak bayar utang, ini kezaliman. Ini kan beda urusan. Kalau ini kan gharim, memang nggak mampu, nggak bisa bayar. Ya, kalau orang yang nggak mampu, diambil dari uang zakat untuk menutupi utangnya, selesai urusan. Nah, ini tujuannya untuk mengadakan perbaikan di antara mereka, biar mereka perbaikan kembali.
Kemudian kata beliau, idza taqarrara hadzal ma'na al-matin wa syamil li hadhihi al-ayatil karimah was-sulhu khair faminal muhimmi linastafida min hadhihi al-qa'idati min hadhihi al-qa'idatil qur'aniyah. Nah, kalau kita sudah tahu nih makna yang terkandung dalam firman Allah was-sulhu khair, dalam sulh ya perbaikan, damai, kedamaian ini atau perdamaian ini ada kebaikan dalam ayat ini, maka kita ya ada hal yang penting sekali agar kita itu mengambil faidah dari kaidah ini. An-nas'a li tawsi'i mafhumiha fi hayatina al-amaliyah. Agar kita praktekkan nih, kita berusaha untuk mempraktekkan apa yang kita pahami dalam kehidupan kita dari ayat ini, dari kaidah ini. Wa asdaqu syahidin 'ala dzalika siratu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling benar dalam hal ini, dalam prakteknya adalah apa yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sirahnya. Alladzi tabbaqa hadhihi al-qa'idata fi hayatihi. Yang beliau telah mempraktekkan kaidah ini. Wa hal kanat hayatuhu illa salahan wa islah. Jadi kehidupannya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan atau melakukan perbaikan, ya, perdamaian atau ya damai dan juga berusaha untuk mendamaikan. Itulah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah dalam kehidupan beliau itu bikin runyam urusan, bikin orang itu malah bertengkar, malah ini enggak. Ya, kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya selalu seperti itu. Al-muslihuna asabi'u jumi'at yadan hiya anta wal anta yadul baita. Orang-orang yang berbuat islah, yang melakukan perbaikan itu ibaratnya seperti jari jemari yang dikumpulkan, kumpulan jari jemari ya yang menjadi tangan ini, dan dialah kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal anta yadul baita, dan engkau wahai Muhammad adalah tangan yang putih. Insyaallah. Baik, kita lihat apa yang disampaikan. Wa min amthilati dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam hina kaburat zawjuhu ummul mu'minin Saudatu bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Ketika istrinya sudah menua, sudah tua, sudah sepuh, yaitu ummul mu'minin Saudah binti Zam'ah, wa waqa'a fi nafsihi an yufariqaha. Kemudian ada bisikan dalam hatinya, beliau ingin menceraikan Saudah, Fakanat tilkal mar'atu 'aqilah rasyidah. Nah, ternyata Saudah ini ya perempuan yang cerdas, perempuan yang pintar. Ya, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelihatannya sudah mungkin nggak suka atau seperti apa, intinya terlihat dari sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau ini ada hal yang kurang. Ya, maka Saudah binti Zam'ah apa yang dilakukan? Fasalahathu ala an yumsikaha wa tatruku yawmaha li Aisyah. Akhirnya apa? Mengadakan surat. Ya sudah, nih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepertinya mau melepaskan saya. Udah gini aja, ya Rasulullah, ini hariku tak kasihkan ke Aisyah. Yang penting saya tetap menjadi istri. Allahu Akbar. Ya, enggak kemudian bilang gimana sih, mentang-mentang punya istri yang lain, ya saya udah tua gini. Enggak. Ini wanita yang cerdas. Ya, beliau yang penting tetap jadi ummul mukminin, jadi ibunda kaum muslimin, meskipun tidak kejatahan harinya diberikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita yang mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fasalahathu ala an yumsikaha wa tatruka yaumaha li Aisyah faqabila dzalika minha wa abqaha ala dzalika. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terima dari Saudah. Ya sudah, ini harinya diberikan kepada Aisyah dan beliau tetap menjadi istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lainnya, tabaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-qa'idah fi qissati Barirah. Beliau juga mempraktikkan hal ini yang untuk mengadakan perdamaian dan mendamaikan orang lain. Yang mempraktikkan kaidah ini dalam kisahnya Barirah.
Kisah Barirah, seorang budak wanita yang punya suami namanya Mughith, ya. Dan Mughith ini sangat cinta sekali sama Barirah. Cuma cintanya bertepuk sebelah tangan, gitu. Ya, Barirah ternyata enggak mencintai. Wa hiya amatun qad a'taqatha Aisyah radhiyallahu taala anha fakarihat an tabqa ma'a zawjiha. Nah, Barirah itu punya suami namanya Mughith, yang dimana beliau awalnya itu budak perempuan, ya, budak yang dimana ketika itu dibeli oleh Aisyah untuk dimerdekakan, ya, dibeli oleh Aisyah. Ini kisahnya masyhur, ya, bahwa Barirah budaknya orang lain, kemudian mau dibeli Aisyah untuk dimerdekakan. Kemudian mereka itu mensyaratkan, ya, bahwa walanya Barirah nanti untuk kami. Wala itu maksudnya hak walanya nanti. Jadi kalau punya Barirah meninggal, punya warisan itu untuk mereka, ya, untuk mereka. Padahal yang membeli di sini, yang memerdekakan di sini harusnya milik Aisyah, gitu. Mereka mensyaratkan seperti itu. Kemudian keluarlah sabda Nabi SAW tentang syarat yang tidak dianggap, ya. Wa in kana mi'ata syartin, walaupun syaratnya sampai 100, tapi kalau syaratnya itu tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan Rasulnya, maka syaratnya enggak dianggap, ya. Maka tetap dibeli oleh Aisyah, kemudian dimerdekakan, dan walaknya ya milik Aisyah, bukan milik mereka. Karena ini syaratnya bertabrakan dengan syariat. Baik, intinya beliau ini Barirah dimerdekakan oleh Aisyah. Karena Barirah merdeka, suaminya masih budak. Nah, statusnya sudah berbeda. Satu merdeka, satu budak. Yang merdeka kan lebih unggul daripada yang budak. Maka di sini Barirah punya boleh mengambil keputusan, ya, boleh mengambil keputusan. Tapi masalahnya di sini Barirah fakarihat an tabqa ma'a zawjiha. Masalahnya Barirah itu nggak suka dengan suaminya. Oh, namanya hidup suami istri, yo. Awalnya kan jenengan itu nikah sama istri kan? Karena nggak suka, apa karena suka? Oh, kita mau nikah itu kan disuruh untuk nador dulu. Nador, melihat yang mengundang apa? Mengundang nikah, untuk menikahi dia. Ada hal yang bisa membuat kita itu hatinya berdebar-debar melihat dia, wah, senang gitu lah. Nah, itu nikah kan karena senang, karena cinta. Kalau dalam pernikahan gak ada senangnya, gak ada cintanya, gak ada sayangnya, ya gimana berkeluarga? Nah, makanya di sini Barirah pengen pisah dari suaminya ini yang masih muda, yaitu Mughith. Kemudian alladzi kana syadida ta'alluqi biha. Ternyata Mughith ini Masya Allah sekali itu sangat mencintai Barirah, ya. Itu hatinya senantiasa bersama Barirah, senang banget, sayang banget sama Barirah. Cuman Barirah gak mau, gitu ya. Hatta qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa huwa yasifu hubba Mughith bi Barirah. Hatta sampai-sampai Ibnu Abbas yang mensifati cintanya Mughith kepada Barirah, laga'anni bihi fi turuqil madinati wa nawahiha wa inna dumu'ahu la tasilu ala lihiyatihi. Saya itu melihat dia itu di jalan, dia itu senantiasa ngikutin Barirah terus, ya, di belakangnya, di kanannya, di kirinya, itu sambil nangis-nangis, ya, minta dimelasin sama Barirah. Saking senangnya, saking cintanya sama Barirah, gak pengen pisah, ya, nangis, ya, mungkin radhiyallahu ta'ala. Baik. Kemudian ya tamaddaha litakhtarahu falam taf'al. Tujuannya biar ngambil hatinya, biar ridho kembali, biar pengen balik lagi, ya, karena sudah nggak mau Barirah, ya. Tapi Barirah tetap menolak, nggak mau, meskipun Mughith itu seneng, cinta mati ibaratnya kepada Barirah. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nih di sini, ya, Nabi SAW mengatakan kepada Barirah, memberikan syafaat, rekomendasi kepada Barirah terhadap Mughith. Kata beliau, lau raja'tihi, kalau seandainya kamu itu mau merajaah dia, kamu balik lagi kepada Mughith, baliklah kepada Mughith, itulah kurang lebih, ya. Maka
Bariro juga pandai di sini. Ini maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyuruh apa ngapain? Ya, maka Bariro mengatakan, ya Rasulullah, tak muruni. Ya Rasulullah, engkau memerintahkanku. Jadi kalau perintah kira-kira gimana? Apa yang akan dilakukan Bariro? Siap, sampai tak pernah. Tapi kalau hanya sekedar, oh ini syafaat untuk Mughith, kasihan tuh Mughith kayak gitu sampai nangis-nangis, kamu nggak kasihan? Oh, kalau ini beda lagi. Kalau perintah siap. Nah, makanya beliau tanya, ya Rasulullah tak muruni. Ya Rasulullah, engkau mau memerintahkanku? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama anna ashfa' qalat la hajatan li fihi. Saya hanya memberikan syafaat, ya, memberikan rekomendasi, memberikan masukan gitu loh. Kasihan ini murid. Kata Bariro, la hajatan li fihi. Saya nggak butuh sama dia. Ya ini ya nggak apa-apa, ya kan pilihan, udah merdeka. Ya, jadi di sini Bariro memilih untuk tidak kembali kepada Mughith. Tapi lihat prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ayat ini. Beliau itu ingin ada usaha mempersatukan kembali antara Mughith dengan Bariro. Yang awalnya memang sudah suami istri. Cuman karena Bariro sudah dimerdekakan, ini kan kalau suaminya budak dikasih pilihan, mau tetap apa mau fasakh, ya mau berpisah, silakan, karena statusnya sudah berubah, sudah berbeda. Ya maka di sini Bariro bilang, saya nggak punya hajat sama dia, nggak butuh, saya nggak butuh sama dia, udah nggak suka, ya sudah, mau gimana lagi? Nah di sini Nabi SAW ingin mempersatukan kembali, mendamaikan keduanya. Tapi karena Bariro nggak butuh, ya nggak bisa dipaksakan. Karena memang kehidupan suami istri itu kan kehidupan yang didasari atas suka sama suka. Nah, baik, kemudian jemaah sekalian terhormat Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, fanzur kaifa hawala sallallahu alaihi wasallam ayakuna wasitata khairin baina zawjaini in fasala. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk jadi wasilah, menjadi penengah antara kedua suami istri yang berpisah. Adalah kan Bariro sudah, saya bisa aja. Nah ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kasihan Mughith, ya balik lagi aja. Kata Bariro, enggak, saya nggak butuh, ya sudah. Gimana lagi? Wa syafa'a li ahadi tarafaini la'allahu yaqbal. Dan beliau memberikan syafaat, memberikan masukan kepada salah satu dari keduanya agar menerimanya kembali. Falam yasha' an yujbir. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa untuk memaksanya untuk kembali kepada Mughith. Lianna min arkanil hayati zawjiyah al-hub war-rahbah. Kenapa? Karena di antara rukun kehidupan rumah tangga, ya, kehidupan rumah tangga itu harus didasari dengan rasa cinta, rasa suka, gitu. Kalau nggak ada rasa cinta, rasa suka, ya repot urusan rumah tangga. Nah, kemudian jemaah sekalian terhormat Allah Subhanahu wa taala, yang dipraktikkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah kisah terkait ahli Quba, ya, penduduk Quba. Kharaja maratan Shallallahu Alaihi Wasallam ila ahli Quba. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar untuk menuju kepada orang-orang Quba, ya, lamma ukhbira annahum yaqtatalu hatta taramau bil hijarah. Yang dikabarkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka itu saling cekcok, ya, iqtatalu, saling saling bertengkar lah, hatta taramau bil hijarah, sampai lempar-lemparan batu. Orang di Kuba inilah ada percekcokan, ya, kemudian lempar-lemparan batu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idhabu bina nusrihu bainahum. Ya, pergilah, ayo kalian pergi bersama kami, bersama saya untuk mengislah di antara mereka, ya, untuk memperbaiki keadaan mereka. Jadi kisahnya bahwa ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabar bahwa Bani Amr bin Auf, ya, di Kuba ini itu ada pertengkaran di antara mereka, ada sesuatu. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak ke sana bersama para sahabatnya, sampai ketika datang waktu sholat, ya, beliau masih di sana di Kuba. Ini kan Madinah dengan Kuba ya kurang lebih 3 milan gitu, ya, 3 mil lah kurang lebih. Ya, saya pernah berjalan itu, ya, lumayan capek juga.
itu di Kuba yang ada Masjid Kuba itu. Nah di sini ada masalah mereka itu, ya Bani Amr bin Auf. Maka Nabi bersama para sahabatnya sebagian ke sana. Nah, ketika itu sudah waktu sholat dan Nabi masih di sana, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya Bilal bin Rabah ini memberikan isyarat kepada Abu Bakar, di mana nih Nabi masih di sana. Kata adzani atau mana? Adzani engkau nanti yang maju. Ya kata Abu Bakar, insyaallah fa'adin. Ya kalau kamu mau ya silakan, terserah. Adzan enggak apa-apa, nanti yang imamin Abu Bakar. Akhirnya diadzanin, ya kemudian taqaddama Abu Bakar radhiyallahu taala an fakabbara linnas, maka beliau pun maju ya menjadi imam dan bertakbir untuk menjadi imam salat. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisahnya mungkin masyhur ya. Datang dari Kuba menuju ke Masjid Nabawi, datang ke sana ya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam yamshi fi sufufi yashubbuha syaqqan hatta qama fi shaf. Beliau geser-geser shaf sampai masuk ke shaf ya, yang paling depan. Fa akhadhan nas fit tasbih, maka orang-orang itu pada tepuk. Ya apa, Abu Bakar itu kalau sholat nggak pernah tengok-tengok, cerimuan, ya lirik sana, lirik atas, lirik kanan, lirik kiri, enggak, apalagi tengok-tengok nggak ada. Abu Bakar naik sholat, dah khusyuk dia. Itu orang-orang pada tepuk. Ya ketika 1-2 itu beliau enggak sama sekali nggak lirik. Giliran orang banyak yang tepuk satu masjid itu, baru beliau lirik. Ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau mundur. Padahal ketika itu memberikan isyarat agar, isyarat bukan ngomong, memberikan isyarat agar Abu Bakar tetap di situ. Beliau belum mundur. Akhirnya diajukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sholat bersama mereka kaum muslimin. Yang akhirnya setelah selesai sholat, ma'arakum tusfikun, ya apa yang, kenapa kalian itu ketika sholat pada tepuk itu untuk wanita, ya wanita itu yang tepuk, ya adapun kalian tasbih. Ini yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertanya kepada Abu Bakar, kenapa kamu tadi itu udah tersyaratkan tetap di situ kok malah mundur? Ya kata Abu Bakar, maka nayan bagilibnya Abi Quhafah an yusalliya baina yaday Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adab. Saya enggak seyogianya Abu Quhafah Abu Bakar ini ya sholat di depannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada Nabi, ya Nabi yang sholat di depan, bukan Abu Quhafah, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala. Intinya di sini beliau beranjak menuju ke Kuba untuk mendamaikan keadaan mereka. Biar sampai lempar-lemparan batu. Kalau dulu kita saya itu pas masih kecil dulu main bola itu ya ujung-ujungnya lempar-lemparan batu itu. yang kalah itu nggak terima, yang menang juga ya kayak gitulah. Ya lempar-lemparan batu karena ada masalah. Baik. Wa ala hadhihi al-jaddati nabawiyyah sara talamidhuhu nujaba min ashabihil kiram wa ghairihim mimman sara ala nahjihim. Dan atas jalan inilah jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para murid-muridnya, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun menapaki manhajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat islah, agar mengadakan perbaikan, ya, agar mendamaikan, bukan malah bikin urusan dunia. Contohnya apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Khuruj Ibnu Abbas radhiyallahu anhu li munadharatil khawarij, yaitu keluarnya Ibnu Abbas untuk munadharah, untuk diskusi ya dengan orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij ini diajak diskusi. Ya, mereka para pemberontak diajak diskusi dengan Ibnu Abbas. Alladzina kharaju ala amiril mu'minin Ali radhiyallahu anhu. Faraja'a minhum 'adadun kabir, yang dimana mereka itu keluar dari pemerintahannya Ali, berontak, nggak mau membayar Ali radhiyallahu taala anhu, dan jumlahnya banyak. Nah, ketika di munadharah akhirnya ya diajak diskusinya mulai panjang, ya akhirnya mereka pun banyak yang kembali kepada jalan yang lurus. Mungkin kita ada dulu, nanti kita sampaikan kisahnya berkaitan dengan
apa yang dilakukan Ibnu Abbas terhadap orang-orang Khawarij. Kita lanjutkan. Jadi di antara prakteknya adalah apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu terhadap orang-orang Khawarij yang keluar dari pemerintahannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi kisahnya ini masyhur ya, kisahnya berkaitan dengan apa yang ada. Intinya beliau beranjak ke sana dengan pakaian yang indah yang menuju kepada perkumpulannya orang-orang Khawarij di sana. Kemudian ada hal yang disampaikan oleh mereka ya berkaitan dengan syubhat. Jadi mereka kena syubhat. Ya, mereka orang-orang Khawarij kena syubhat dan dilontarkan kepada Ibnu Abbas untuk dimunadharah, dibersihkan syubhatnya. Di antaranya adalah ada tiga hal yang mereka permasalahkan. Ya, ditanya oleh Ibnu Abbas apa aja? Yang pertama, amma ihdahunna fa innahu hakama ar-rijal fi amrillah. Syubhat yang pertama, ini Ali bin Abi Thalib yang berhukum dengan manusia, bukan dengan hukum Allah. Ya, karena mereka berdalil inil hukmu illa lillah, hukum itu milik Allah. Nah, ini malah manusia yang jadi hukum. Ketika terjadi antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian mereka tanya, "Wa ma sya'nu rijal wal hukm?" Terus gimana ini? Antara orang dengan hukum. Mereka ketika terjadi perangan di antara Muawiyah dengan Ali, percekcokan di antara mereka, ini kan ngirim utusan. Ya, katanya kitabullah. Kok yang diutus malah orang? Ali ngutus orang, sana ngutus orang. Jadi hukumnya kepada orang, bukan kepada kitabullah. Ini syubhatnya. Ya. Ini yang pertama kata mereka. Kata Ibnu Abbas, ya, terus ada lagi kan? Apalagi? Kemudian kata mereka yang kedua, fa innahu qatala wa lam yasbi wa lam yaghnam. Innahu kana kufaran laqad halla sabyuhum wa la in kanu mu'minin ma halla sabyuhum wa la qitaluhum. Kemudian yang kedua, bahwa mereka itu saling berperang, ya, saling bunuh-bunuhan antara Ali dengan Muawiyah. Tapi yang terjadi atau Ali dengan yang lainnya, ya, yang terjadi di sini di kisah perang Jamal, ya, terutama perang Jamal ini, karena beliau di sini Ali radhiyallahu taala anhu itu mendapatkan kemenangan. Dan ternyata yang mereka dapatkan ini kok nggak jadi tawanan perang, ya, nggak jadi tawanan perang. Kemudian harta ghanimahnya itu nggak dibagikan. Ini gimana? Kalau mereka orang kafir kan mereka udah apa yang mereka dapatkan oleh Ali, yang didapatkan oleh Ali, ini halal dong. Yang ditawan itu yang halal untuk mereka, dijadikan budak. Kemudian juga harta-hartanya ini halal. Ini gimana? Ya. Kalau memang orang mukmin, ya ini nggak halal dan nggak boleh itu memerangi mereka. Sama-sama mukmin, sama-sama beriman, kok perang-perangan, bunuh-bunuhan. Ini kan nggak halal. Jadi yang benar gimana? Ya, kalau dikatakan mukmin kok malah antar mukmin dengan mukmin kok malah berperang gitu. Kalau mereka dianggap kafir, nah ini kok malah harta rampasan perangnya kok nggak dibagikan. Kemudian tawanan-tawanannya kok nggak dijadikan budak dan sebagainya, harusnya kan halal. Ini syubhat yang kedua. Kemudian yang kata Ibnu Abbas, apalagi? Ada lagi nggak yang ketiga? Ya, kata mereka ada yang ketiga, wa ma hanafsahu min amiril mukminin. Ali bin Abi Thalib itu menghapus namanya dari kata Amirul Mukminin, dihapus. Nggak ada kata Amirul Mukminin. Ya, padahal beliau Amirul Mukminin, tapi dihapus. Fa in lam yakun Amirul Mukminin fa huwa Amirul Kafirin. Kalau bukan Amirul Mukminin ya berarti amirnya orang-orang kafir gitu. Ya, Amirul Mukminin udah benar kok malah dihapus. Berarti dia Amirul Kafirin kata mereka. Ini tiga syubhat yang disebutkan oleh mereka. Kemudian ditanya oleh Ibnu Abbas, hal indakum syai' ghaira hadza? Ada yang lain kan? Masih ditantang oleh Ibnu Abbas, ya.
Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Hasbuna, cukup, udah 3 aja. Silakan dijawab. Maka Ibnu Abbas mengatakan, kalau bisa jawab, kalian balik lagi gak ke agama Islam? Ya, balik lagi ke jalan yang benar. Ya udah siap. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian dijawab oleh Ibnu Abbas, "Amma qaulukum hakkama ar-rijal fi amrillah fa inni aqra'u 'alaikum fi kitabillah an qad sabbara hukmahu ila rijal fi zamani rubu'il dirham." Yang dimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hukum pada orang, ya, kepada orang-orang, ya, terkait dengan thumun rubu'il dirham. Thumun itu 1/8, rubu itu 1/4, 1/8 1/4-nya dirham. Berarti berapa itu? 1/8 1/4. Berapa itu? 1/8 tambah 1/4 berapa? Penyebutnya di sana berapa? 3/8 gitu ya. Nah, 3/8 dirham. Fa'amara tabaraka ta'ala an yuhakimu fihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang untuk memberikan hukum terkait itu. Ara'aita qala Allah tabaraka wa ta'ala, tidakkah kalian lihat perkataan Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'u mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa 'adlin minkum. Di ayat terakhir ini, di akhir ayat, yahkumu bihi dawa 'adlin minkum. Yang memberikan hukum ini adalah 2 orang yang adil. Allah nyuruh 2 orang. Jadi ini perintah Allah. Allah nyuruh agar orang ini memberikan hukum dengan kitabullah, bukan berhukum pada orang, gitu loh. Tetap kembali pada kitabullah, karena Allah yang nyuruh agar mereka itu memberikan hukum ini kepada 2 orang yang adil. Ya, di sini memberikan hukum kepada 2 orang yang adil agar mereka memberikan hukum dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa kana min hukmillah annahu sayyarahu ila rijal yuhakkimuna fihi walau syaa'a hakama fihi fajaza min hukmi rijal wa anshada billah. Ya, kemudian beliau di sini intinya menyampaikan ini Allah aja nyuruh. Allah nyuruh agar berhukum dengan orang yang dimana orang ini berhukum dengan kitabullah. Jadi boleh, bukan berarti enggak berhukum dengan kitabullah. Ya. Kemudian udah kejawab belum? Ya, udah kejawab yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua berkaitan dengan ini diantara jawabannya beliau ya. Kemudian yang kedua, qatala wa lam yasbi wa lam yamna. Mereka saling membunuh, ya. Mereka saling membunuh, saling angkat senjata, tapi tidak mengambil harta rampasan perang dan juga tidak menawan orang-orangnya. Nah, di sini gimana? Kata beliau radhiyallahu taala anhu, di situ ada ummuhu, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini Aisyah di situ di perang Jamal. Ada Aisyah. Nah, kalau kalian tastahilluna minha ma tastahilluna min ghairiha wa hiya ummukum. Nah, gimana? Kalian itu mau menghalalkan ini ibu kalian ini ummatul mukminin. Ya, sebagaimana keadaannya seperti orang lain. Ini ibu kalian ini Sri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in qultum inna nastahillu minha ma nastahillu min ghairiha faqad kafartum. Kalau kalian bilang ini kami akan halalkan ini Aisyah, ya, sama seperti wanita yang lain ketika kita perangi, yuk kita jadikan halal untuk kita, ya, jadikan budak kita misalnya, ya berarti kalian telah kufur, karena ini ibunda kita, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian menghalalkan itu, kalian kafir. Wa in qultum, kalau kalian mengatakan laisa bi ummina faqad kafartum. Kalau kalian mengatakan ini bukan ibu kita, ya, bukan ibunda kita, bukan ummahatul mukminin, bukan istri Nabi. Istri Nabi kan ummahatuna, ya, ibunda kita, ibundanya kaum mukminin. Kalau kalian bilang bukan, kalian juga kufur. Pilih yang mana coba? Ya, maju kena, mundur kena. Ya, karena di sana ada Aisyah radhiyallahu taala anha. An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, kata Allah. Dan istri-istri beliau adalah ibunda-ibunda kalian. Fa antum baina dhalalatain fa'tu minha bimakhraj. Dah, kalian itu ada 2 kesesatan. Pilih yang mana? Ya, mau maju mengatakan ini halal
atau mau mundur mengatakan ini gak halal, bukan ibunda kami, sana kafir, sini kafir. Ya, makanya yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ini ibu kita, ibunya orang mukmin, gak dijadikan tawanan perang yang dihalalkan seperti memerangi orang lain, orang-orang kafir yang lain, enggak. Karena mereka muslim. Cuma ada masalah gitu aja, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, amma qaulukum maha nafsahu min amirul mu'minin. Ada perkataan kalian ini Ali bin Abi Thalib itu menghapus nama Amirul Mukminin dari dirinya. Fa ana atikum bima taradau. Saya akan datangkan dengan hal yang kalian ridhoi. Nah, itu apa? Qad sami'tum anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah salahal musyrikin. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sulh Hudaybiyah bersama orang-orang musyrikin. Apa yang dilakukan beliau sallallahu alaihi wasallam? Faqala li Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali, "Uktub ya Ali, hadza ma salah alaihi Muhammad Rasulullah." Ini yang dilakukan oleh sulh ini yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah. Ini perdamaian, janji damai yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah. Qalu, mereka mengatakan, "Lau na'lamu annaka Rasulullah, ma qatalnaka." Kalau kami tahu, kami yakin kamu itu Rasul, lah ngapain kami merangi kamu gitu. Nah, kami itu, mereka menganggap kami nggak anggap kamu Rasul. Dan di sini bisa ditulis Muhammad Rasulullah. Dan ngapain kami itu memerangi kamu kalau kami itu mengakui bahwa dirimu Rasulullah? Ya maka jangan pakai kata Rasulullah, gitu maksudnya. Akhirnya apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Ali, hapus. Rasulullah dihapus. Apa artinya kalau Rasulullah dihapus? Berarti Rasulullah syaitan? Kan enggak. Ya ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ya Ali, hapus itu. Allahumma innaka ta'lam anni Rasulullah. Ya Allah, engkau tahu bahwa saya adalah Rasulullah. Ya Ali, waktu hadza ma salah alaihi Muhammad bin Abdillah. Dihapus itu kata Rasulullah untuk mengadakan sulh dengan orang-orang musyrikin, ya. Dan di sini akhirnya kejauhan. Akhirnya mereka itu banyak yang masuk kembali lagi, masuk ke dalam agama Allah, ke jalan yang lurus, sampai dikatakan 2000 dari mereka balik lagi kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya dibunuh oleh orang-orang Muhajirin dan Ansar, ya, karena kesesatan mereka yang masih tetap berada di atas kesesatan yang nyata. Waliyadzubillah. Baik, intinya ini adalah praktek yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Wa man qallaba kutub siyar wajadana namadija musyriqa li juhudin fardiyah fi silahi bainan nas ala mustawayatin syatta. Nah, kalau kita buka-buka itu kitab-kitab sirah, kita akan dapatkan banyak contoh-contoh berkaitan dengan masalah Islam ini yang mengadakan perdamaian tergantung dari keadaan yang ada. Wala'alla ma yubashiru bi khair ma narahu fi lijani istahidatil bayyin allati hiya fil haqiqah tarjamat hiya fil haqiqah tarjamatul amaliyah li hadhihi al-qa'idatil qur'aniyah. Jadi antaranya di sana ada kematian gitu ya, di beberapa daerah itu ada, memang mereka tugasnya kayak gitu untuk mendamaikan orang-orang yang sedang bermasalah, ya. Dan ini praktek dari apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Fahni'an liman ja'alallahu min khiyarin nas wa as-sa'ina fil islahi bainahum wa dzalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Ini yang beliau tuliskan. Intinya kita harus berusaha untuk mengadakan perbaikan, ya. Damai itu lebih utama, bukan menjadikan hubungan kita itu pecah hanya gara-gara urusan-urusan yang sepele. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan di kaidah yang ke-7, ma'al muhsinin dan ihsan. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.